Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kak Vanessa. Untuk minggu ini kita akan membahas lagi tentang mencatat keuangan. Kita udah mulai membahas mencatat keuangan minggu lalu saat kita bahas tentang menabung dan keuangan dan financial planning juga. Jadi pertama-tama kita akan membahas dulu jawaban untuk revisi dalam formulir yang dikirim terakhir kali di minggu lalu. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah apa arti dari menabung? Nah, seperti yang bisa dilihat dari skrip saya ini, menabung adalah kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan masa depan. Ya, ini juga dibahas di video minggu lalu, yaitu kegiatan untuk menyisihkan sebagian dari uang ya. Pertanyaan berikutnya, apa saja manfaat menabung? Sebenarnya manfaat menabung itu ada banyak, tapi saya masukkan aja beberapa ya. Beberapa dari manfaat menabung ini adalah salah satunya untuk persiapan untuk masa depan. Persiapan untuk masa depan ini termasuk dana darurat. Misalnya dana yang butuh digunakan dalam keadaan darurat. Yang kedua adalah untuk mempertahankan kemandirian finansial. Ini berarti kita bisa hidup dengan uang kita sendiri. Itu penting karena di dalam masa depan supaya kita tidak harus utang ke orang lain dan kita bisa hidup dengan keuangan sendiri. Yang ketiga adalah untuk membangun sifat disiplin yang tentunya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu hanya 3 dari manfaat menabung, tetapi pastinya ada banyak. Dan adik-adik sudah kirim berbagai macam jawaban untuk manfaat menabung dan semuanya benar juga. Pertanyaan yang ketiga, apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Nah, jawabannya adalah keinginan tidak harus dibeli, tidak terlalu penting, butuh pertimbangan dan bisa digantikan. Jadi ini tuh sesuatu yang kita inginkan tetapi tidak harus dibeli. Sedangkan kebutuhan harus dibeli, tidak tergantikan tanpa pertimbangan penting dan darurat. Nah, contohnya itu perbedaan antara keinginan dan kebutuhan pastinya adik-adik juga udah tahu ya. Misalnya keinginan itu mungkin lebih ke mainan atau gadget yang mungkin kita tidak terlalu perlu, sedangkan kebutuhan itu mungkin lebih ke makanan atau obat, yaitu sesuatu yang kita perlu. Nah, pertanyaan terakhir dalam revisi adalah bagaimana cara alokasi keuangan sesuai dengan metode 50-30-20. Nah, jawaban yang tepat adalah 50% kebutuhan sehari-hari, 30% keinginan, dan 20% tabungan. Ini salah satu metode financial planning atau perencanaan keuangan yang disarankan financial advisor atau mentor yang sudah beberapa waktu mempelajari keadaan keuangan orang. Tapi pastinya ini berbeda-beda untuk setiap orang. Tapi dengan metode ini adik-adik bisa belajar untuk mengelola uang dengan lebih baik lagi. Nah, itu untuk pembahasan formulir dari minggu lalu. Jadi untuk minggu ini kita akan masuk ke mencatat keuangan. Nah, minggu ini tuh lebih ke kegiatan ya, nggak terlalu banyak materi lagi, tapi lebih ke kegiatan. Nah, kegiatannya untuk minggu ini tuh ada 2 bagian. Yang pertama adalah untuk mengisi formulir, yang kedua adalah untuk mengisi money journal. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah untuk mengisi formulir ini. Sebenarnya ini formulirnya singkat aja, sebenarnya cuma ada 1 pertanyaan, yaitu apa pentingnya mencatat semua penghasilan dan pengeluaran uang. Pastinya adik-adik nonton video ini dulu ya sebelum mengisi formulir. Jadi kalau misalnya adik-adik masih ada pertanyaan nih tentang tugas money journal atau pertanyaan lainnya, silakan dikirim lewat formulir ini juga. Nah, tapi ini sebenarnya formulirnya cukup singkat ya, karena hanya ada 1 pertanyaan dan kalau misalnya ada pertanyaan tambahan bisa dikirim lewat sini juga. Itu bagian pertama dari tugas untuk minggu ini ya. Nah, bagian kedua adalah money journal. Nah, money journal itu apa sih? Sebenarnya kita udah buat template untuk adik-adik mencatat keuangan melalui Google Sheets atau Excel. Pasti kakak-kakak dari Gen Digital juga pernah mengajar tentang cara menggunakan Excel ya. Nah, kita akan menerapkan pengetahuan itu untuk mencatat keuangan. Nah, kalau kalian lihat nanti link yang saya kirim lewat grup chat yang Google Drive ini, kalau lihat buka foldernya ada 25 template sesuai dengan nama-nama kalian ya. Pasti kalian buka sendiri yang sesuai dengan nama kalian, terus boleh diedit langsung. Nah, editnya itu seperti apa sih? Coba kakak tunjukin dulu ya.
Nah, ini contoh dari template-nya. Mungkin kakak jelaskan dikit dulu, mulai dari contohnya ya. Dalam contoh ini itu sebenarnya kita mulai dengan uang yang ada di awal bulan. Misalnya di awal bulan, uang yang udah ada di rekening bank atau di celengan itu 400.000 ya. Jadi bisa ditulis di sini 400.000. Misalnya di awal bulan Februari. Nah, di bawah ini sebenarnya bisa mengisi tentang penghasilan dan pengeluaran. Jadi penghasilan itu uang yang adik-adik dapatkan ya. Mungkin dari uang saku atau mungkin dari penghasilan lainnya. Misalnya ada adik-adik jual sesuatu ke teman-teman gitu. Itu bisa dimasukkan ke penghasilan. Nah, dalam penghasilan adik-adik harus tulis nih tanggalnya. Misalnya dalam tanggal 1 Februari adik-adik dapat uang jajan dari orang tua. Uang jajannya itu sejumlah 500.000. Terus habis itu tanggal 3 Februari adik-adik jual barang di Tokopedia gitu misalnya. Terus dari penjualan itu dapat hasil 300.000. Berarti total penghasilan untuk bulan Februari itu 800.000 ya. Nah, bagian kedua itu pengeluaran. Pengeluarannya misalnya adik-adik bisa tulis aja satu-satu. Misalnya tanggal 2 Februari beli item game online itu di adik-adik bisa tulis juga ini tuh keperluan atau tambahan. Tambahan itu sama dengan keinginan ya di sini. Biaya tambahan atau biaya keinginan ya. Jadi bisa ditulis juga sebenarnya itu yang pengeluarannya itu keinginan atau kebutuhan sih. Nah, bisa tulis juga catatan. Salah satu dari hobi aku adalah memain game online. Terus di sini adik-adik bisa tulis jumlah uang yang dikeluarkan. Seperti ini. Jadi total bisa dihitung, bisa menggunakan sebenarnya udah kita sediakan sih semua formulanya. Jadi tinggal diisi aja di sini, terus nanti pasti dihitung sendiri ya. Misalnya nih, total pengeluaran untuk bulan Februari 2022 itu 210.000. Oke? Ya maaf ini ada salah, harusnya Februari 2022 ya. Februari 2022. Oke. Nah, terus kita hitung nih di akhir bulan itu kita ada uang seberapa banyak. Nah, misalnya karena ada total penghasilan yang bernilai 800.000 dan total pengeluaran bernilai 210.000. Berarti sisa uang di tabungan kita adalah, nah kita ingat nih, di awal bulan kan di tabungan kita ada 400.000. 400.000 itu kita tambah dulu penghasilannya. Penghasilannya itu 800.000. Setelah ditambah, baru dikurangin semua pengeluarannya, yaitu 210.000. Hasilnya 990.000. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dihitung sendiri ya, karena kita udah masukkan formulirnya atau formulanya. Jadi adik-adik, tugas adik-adik itu hanya untuk mencatat semua transaksi. Transaksi itu apa sih, Kak? Transaksi itu semua pengeluaran atau penghasilan ya. Nah, ini sama nih, contoh ke bulan kedua. Misalnya sisa tabungan dari bulan lalu sama kan 990.000. Nah, itu di copy jumlahnya disalin ke sini. Terus sama dicatat aja penghasilan, semua penghasilan serta dengan tanggalnya dan semua pengeluaran serta dengan tanggalnya dan juga jenis biayanya. Biaya itu keperluan atau biaya tambahan sih? Biaya tambahan itu sama dengan biaya keinginan ya adik-adik. Nah, mungkin kakak bisa tunjukkan contohnya ya. Misalnya nih, di awal bulan ada 100.000 rupiah disimpan dalam celengan. Ini misalnya dalam awal bulan Februari 2022. Nah, jadi kakak tulis di sini jumlah uang di awal bulan itu 100.000 ya. Misalnya penghasilan kakak itu pertama-tama di tanggal 1 Februari nih. Tanggal 1 Februari kakak dapat uang jajan sejumlah 100.000 misalnya, atau 150.000. Bisa ketik langsung 150.000, nanti langsung keluar langsung dalam bentuk rupiah ya. Jadi bisa tulis dalam catatannya. Aku mendapat uang jajan sejumlah rupiah 150.000 dari orang tua. Ya. Nah, terus habis itu misalnya tanggal 2-nya nih, kakak mau beli gorengan. Jadi tanggal 2 Februari pengeluarannya itu
Di gorengan. Biayanya ini sebenarnya karena di rumah udah ada makanan lain, itu sebenarnya ini biaya tambahan ya, karena gorengan bukan makanan sehari-hari juga. Jadi ditulis biaya tambahan. Oke. Terus dalam catatan bisa tulis aku hari ini beli tempe goreng dan tahu goreng misalnya. Terus sebut aja totalnya yang yang dikeluarkan itu 20.000. Nah, langsung bisa ditaruh di sini dan totalnya itu langsung bisa dihitung ya. Terus mungkin 3 hari kemudian tanggal 5 Februari adik-adik harus beli obat nih, obat batuk misalnya, beli obat batuk. Nah, kan obat itu memang perlu ya supaya sembuh dari penyakit. Jadi kita sebut biaya keperluan. Oke? Di catatan bisa bilang selama 2 hari terakhir aku batuk-batuk. Jadi aku beli obat batuk misalnya. Nah, terus misalnya obat batuknya harganya 100.000 deh. Diketik saja 100.000 seperti yang tadi kakak tunjukkan, 100.000-nya akan langsung keluar ya. Terus bisa dilihat di sini ini langsung ditotalkan. Nah, bisa ditambah terus dan sisa uangnya itu sebenarnya bisa dilihat dari sini. 130.000. Ini tuh sesuai dengan jumlah yang kita hitung ya. Karena kan di awal bulan kita dapat 100.000. 100.000 penghasilannya ditambah 150.000. Total jadi 250.000 ya. Tetapi dari pengeluarannya yaitu 120.000, totalnya akhirnya jadi rupiah 130.000. Jadi di catatan bisa ditulis sisa uang pada akhir bulan adalah rupiah 100.000, yaitu uang yang ada di awal bulan ya, yang udah ada di tabungan di awal bulan. Tambah rupiah 150.000. Rupiah 150.000 itu merupakan penghasilan kita ya. Dikurangi rupiah 120.000. Yaitu pengeluaran kita untuk bulan ini sama dengan rupiah 130.000. Misalnya catatannya bisa seperti itu. Nah, kalau dilihat di bulan Maret 2022, ini udah keluar sendiri nih, sama dengan jumlah yang ada sebelumnya. Kalau misalnya diubah di sini, pasti di sini juga diikut diubah ya, karena memang kita udah setting formulanya itu supaya ngikutin gitu. Oke. Jadi bisa tulis nih awal di bulan. Uang di awal bulan, uang yang ada di dalam celengan pada awal bulan adalah sejumlah rupiah 130.000. Oke. Sama untuk bulan Maret bisa diisi lagi penghasilannya dan pengeluarannya. Nah, ini kakak lakukan lewat laptop ya. Tapi kalau misalnya adik-adik mau pakai handphone juga bisa. Kakak share screen dulu ya. Nah, ini kakak screen share langsung dari HP kakak ya. Kalau adik-adik klik tautan atau link yang saya kirim, yang Google Drive dikirim di grup WA, nanti adik-adik bisa lihat screen-nya seperti ini ya. Jadi ya sama, tinggal pilih sesuai dengan nama kalian masing-masing. Dan saya akan edit ya contohnya Money Journal ya. Nah, nanti kan akan buka di Google Sheets. Ya, oke. Jadi ini sama ya dengan template yang kita isi dari tadi. Terus bisa digeser-geser aja untuk melihat bulan-bulan yang beda ya. Tadi kan kita terakhir di Maret ya. Di sini kita juga bisa edit langsung. Misalnya kita mau rekam lagi nih. Bisa masukkan tanggal 1 Maret misalnya. 1 Maret. Terus penghasilannya itu dari uang jajan lagi. Uang jajan. Uang jajan. Ya, akan ditulis juga ya di sini. Terus di catatan ini bisa tulis juga, aku mendapat uang jajan sejumlah 150.000 rupiah dari orang tua.
seperti itu. Terus bisa ditambah langsung. Nah, seperti tadi langsung keluar ya tanda rupiahnya dan langsung ditotal di bawah sini. Kalau misalnya adik-adik mau tambah penghasilan lainnya nih, misalnya jual beli atau mendapat uang dari orang lain gitu, bisa tambah juga. Misalnya adik-adik pada tanggal 10 Maret ya, coba. Pada tanggal 10 Maret. 10 Maret. Adik-adik dapat penghasilan dari jual kue di sekolah. Penghasilan dari jual kue. Terus dalam catatan adik-adik mau tulis, aku menjual kue ke teman-teman di sekolah. Terus sebut aja penghasilannya itu sejumlah 200.000. Nah, seperti yang bisa dilihat dalam sel yang ini, langsung ditotal ya. Jadi ini tuh menunjukkan total penghasilan untuk bulan itu. Sama untuk pengeluaran, misalnya tanggal 2 Maret nih. 2 Maret. Adik-adik disuruh beli misalnya makanan dari pasar. Membeli makanan dari pasar. Jenis biayanya keperluan, karena memang makan itu keperluan ya. Terus catatannya mungkin bisa tulis, aku disuruh orang tua beli makanan di pasar. Nah, terus sebut aja misalnya di pasar habisnya sekitar 200.000. Bisa tulis juga di sini. 200.000. Dan langsung pengeluarannya akan keluar. Ya. Jadi kalau digeser-geser nanti adik-adik bisa lihat ini tuh sebenarnya sama aja semuanya dicatat ya. Mungkin agak lebih kecil aja screen-nya tapi sama aja karena semuanya bisa dilihat. Terus akhirnya dalam akhir bulan langsung dihitung nih 280.000. Ini sesuai ya dengan yang kita kumpulkan tadi karena misalnya di awal bulan itu kita punya 130.000. Ditambah 350.000 itu kita ada 480.000 rupiah. Dikurangi 200.000 dapatnya 280.000. Jadi dalam catatan adik-adik bisa tulis sisa uang untuk bulan ini adalah rupiah 130.000 tambah rupiah, tadi penghasilannya itu 350.000 dikurangi rupiah 200.000, yaitu sama dengan rupiah 280.000 rupiah. Oke. Jadi adik-adik bisa tulis ini di catatannya, nanti juga akan keluar. Seperti itu. Nah, untuk minggu ini tugasnya adik-adik apa sih? Kakak-kakak dari Street Smart Society mau adik-adik catat setidaknya 1 transaksi di dalam money journal kalian masing-masing untuk bulan Februari. Nah, kalau kalian buka nih, misalnya saya ambil contoh dari nomor 1 ya, dari Dwi. Nah, kalau buka Google Sheets-nya ini, contoh bulan 1 sama contoh bulan 2 nggak usah diisi ya, karena ini memang cuma contoh aja, mulai dari Februari 2022. Nah, kakak-kakak itu mau adik-adik isi setidaknya 1 penghasilan atau 1 pengeluaran dalam bulan Februari sebelum sesi kita minggu depan. Jadi sebaiknya pada hari Jumat ya, setidaknya ada 1 transaksi yang direkam dalam money journal ini. Kalau misalnya sudah, boleh dikirim ke grup aja. Nah, idealnya itu adik-adik terus menggunakan money journal template ini. Jadi nggak cuma seminggu terus mencatat 1 transaksi, yaitu penghasilan atau pengeluaran. Nah, tapi kakak-kakak mau adik-adik terus disiplin, mengisi terus, mencatat terus penghasilan dan pengeluaran keuangan adik-adik supaya membangun kebiasaan untuk mencatat keuangan. Nanti
instruksinya akan dikirim lagi lewat grup WA. Mungkin sekian itu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun, silahkan kirim langsung ke grup WA atau japri ke salah satu dari guru-guru di Street Smart Society. Terima kasih banyak atas perhatiannya adik-adik, dan sampai ketemu lagi minggu depan.